jam segini baru boleh datang ya? Mungkin kita lagi sial kali. Oh iya, hari ini kan malam Jumat. Bisa jadi mereka dikandangin sama istri-istrinya, iya nggak? Halo, Malam, Om. Aduh, rezeki kita nih. Iya. Selamat malam, Om. Hai. Asik. Main nyerobot aja lu, kurang ajar lu. Ini bagian gue, nanti juga ada lagi. Dasar lu pelacur. Biasa, nggak biasa suka ngebut rezeki orang. Malam, Om. Selamat malam, cantik. Bagaimana? Seks. Mau saya servis, Om? Servisnya memuaskan apa enggak? Oh jelas dong, Om. Pasti memuaskan. Oh, iya? Iya. Enggak bohong. Oh enggak, mau bukti? Oke? Oke, Buktikan. silakan. Iya. Ayo, mari kita jalan. Oke. Dasar lu pelacur lu. Maunya bilang nggak dibayar. Kenapa sih Om dia, Om? Dasar lu. Ada cakapan aja. Rondong datang. Santapan kita hari ini. Mudah-mudahan gue yang diajaknya hari ini. Gue dong. Aduh. Siapa lagi kalau bukan gue? Lo mau kemana? Dasar lu pelacur. Halo Mas, boleh temenin nggak? Iya, mau nggak? Oke deh. Cari kita ya. Kita juga mau kok. Sombong. Kenapa sering kita Kenapa sial gue banget? dapet sial? Kok kesini sih Mas? Tenang saja, saya ada tempat asik di sini. Apaan nih Mas? Dasar pelacur! Suka meleti suami orang. Meloroti laki-laki. Pantas mati. Ibu, saya telah membunuhnya. Pelacur busuk itu. Ibu senang kan? Iya, Bu? Apa? Lagi? Baiklah, Bu. Saya akan melakukannya lagi. Agar Ibu senang.
Reporter kami melaporkan bahwa tadi malam telah terjadi pembunuhan terhadap seorang pelacur dengan modus operandi yang sama seperti sejumlah pembunuhan yang terjadi selama 3 bulan ini. Pelacur malang itu yang biasa mangkal di Taman Teratai diketemukan mati karena dicekik di sebuah gedung tua yang sudah lama kosong. Sialan, kecolongan lagi gua. Kapan nih gue bisa istirahat? Dalam sehari aja. Sabar dong. Selamat siang, Pak. Siang. Ini ada kasus susila, saya serahkan sama Bapak. Mohon izin. Baik. Selamat siang. Siang. Silakan duduk. Kalau Bapak mau menangkap saya karena saya melacurkan diri, silakan aja, Pak. Tapi Bapak juga harus menangkap semua pelacur-pelacur yang ada di jalan-jalan, di mal-mal, atau yang berlagak selebritis di hotel berbintang 5. Begitu juga laki-laki hidung belangnya dong, Pak. Enak aja. Kamu jangan mengajari saya. Saya bukan mengajari Bapak, tapi saya hanya minta keadilan. Saya hanya tahu kasus Anda kasus susila. Dan saya menjalani tugas. Tapi saya keberatan, Pak. Kalau Bapak terus memeriksa saya akan minta didampingi pengacara saya, Pak. Tidak perlu. Aku yang akan membela kamu. Apakah kamu tidak kasihan dengan wanita-wanita yang sedang dikejar-kejar oleh pembunuh itu? Termasuk kamu sendiri. Gila. Bukan manusia kali itu orang. Pelacur itu kan perempuan. Sedangkan perempuan itu adalah ibu dari semua manusia. Apa yang bisa saya lakukan, Pak? Membantu polisi. Maksud Bapak, saya jadi umpan? Ya, persis. Tapi, Pak... Ya, saya selalu membackup kamu. Bapak sendiri? Ya, orang gila itu harus dihentikan. Ya, kalau kamu bersedia, mari ikut aku ke Kasat Serse. Oke? Iya, Pak. Selamat malam, ada yang bisa saya bantu? Cewek yang lagi dansa itu siapa? Sepertinya dia sudah mencari teman tuh, Mas. Namanya siapa? Namanya Theodora. Boleh saya temani dansa? Boleh saya temani dansa? Nama saya Anton. Theodora.
duduk yuk. Ngobrol-ngobrol. Makasih ya, udah sudi menemani saya di sini. Mbak, Mau pesan apa, Pak? saya pesen orange juice. Kamu apa? Nah, samain aja deh. Ditunggu ya. Kasih. Saya juga senang ngobrol sama Anda. Oh ya? Masa? Iya dong, kamu orangnya baik sih. Kamu juga? Bisa ya kamu? Iya lah, nggak bisa ya. Kenapa Anda tertarik dengan saya? Saya kagum. Dan bukannya cantik saja. Tubuh kamu menarik. Ya, mudah-mudahan belum ada yang punya. Supaya kita bisa berkenalan lebih jauh. Terima kasih. Kebetulan sejelek ini belum ada yang punya. Bagaimana kalau kita ke villa saya untuk bersenang-senang? Tidak ada masalah. Asal Saya bisa bedain emas dengan berlian. Atau perlu dengan cek yang kamu bisa isi sendiri. saya jadi nggak enak hati. Yuk. Ayo. Apa ini tempatnya, Mas? Apa villa ini ada penghuninya? Ya ada. Ini kan villa saya. Mas Parto yang jaga. Tapi kok pintunya nggak dibuka? Diklaksonin dong. Nggak perlu. Dia juga kalau ngeliat lampu mobil ini juga dibuka. Ayo masuk. Kamu pasti haus. Saya ada minuman anggur, gin, Canadian atau Martini aja deh. Martini. Kamu kalau mau mandi, mandi aja. Air panas selalu sedia. Nanti aja deh, Mas. Makasih ya. Oh ya. Parto, ngapain kamu kesini? Kamu dipanggil, jangan kesini. Pergi sana. Ayo minum. Silakan.
Pak Arto, Ya, Den. selama saya ke Jakarta, apa yang terjadi di sini? Nggak ada apa-apa, Den. Cuma pilar tembok dekat sungai Jakarta. Saya akan memanggil tukang untuk memperbaikinya. Mas Parto, rempah-rempah yang saya pesan sudah disiapkan? Sudah, Den. Di tempat biasa, Den. Ya sudah, tidur kembali. Mas. Tolong tingkatkan kewaspadaan. Selain tamu yang menginap di atas sana, tidak ada yang boleh tahu apa yang terjadi di villa sini. Ya, Den. Ibu, Anton datang kembali untuk membalaskan sakit hati ibu. Sudah puluhan pelacur saya bunuh demi ibu. Dan sekarang saya akan lebih banyak membunuh agar roh ibu akan tenang di sana. Anton, kau memang anak yang berbakti. Aku bangga padamu, Anton. Halo sayang, kamu udah bangun? Mas curang ninggalin aku sendirian. Jangan begitu dong kamu. Dari mana aja sih, Mas? Dari perkebunan. Ngeliat orang-orang di kebun pada males kalau nggak diawasin. Yuk masuk ya. Apa maksud Mas membawa aku ke sini? Kamu kan sudah tahu, Dora. Dijadikan nyonya rumah untuk sementara? Semua tergantung sama kamu. Tergantung apanya. Mau jadi teman kencan, jadi nyonya rumah, atau menjadi tamu biasa? Aku tidak suka ketiga-tiganya. Terus? Daerah dingin begini, aku butuh kehangatan, Mas. Kamu dan aku? Iya, aku dan Mas. Apa yang aku harus lakukan untuk membangkitkan gairah Mas? Apakah aku harus membuka pakaianku? Atau apakah aku harus menari tanpa sehelai baju pun? Atau apa? kau lebih suka menyakiti perempuan untuk membangkitkan gairah? Ya, seperti di film-film. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Hanya menunggu waktu yang tepat. Kamu kan tahu siapa Anton sebenarnya. Sampai kapan aku menunggu, Mas? Kan masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya? Tidur siang sebentar? Tidur. Iya, tidur. Berdua? Di kamar masing-masing. Ah, itu nggak lucu, Mas. Lalu? Ya, kalau tidak tidur, jalan-jalan ke pegunungan, menghirup udara segar. Boleh. Yuk. Oke.
Mas, kok berhenti di sini? Memangnya kamu nggak capek? Ayo kita ngaso dulu. Ayo. Enggak. Ayo. Ayo. Duduk sini. Mas, sudah mau maghrib. Kita pulang aja yuk. Ini tuh masih sore. Sebenarnya kita di sini mau ngapain sih, Mas? Banyak tanya lagi. Ya istirahat. Di sini? Iya. Mencium bau tanah yang basah oleh embun. Dan darah monyet yang segar. Yang bisa dihirup. Jangan di sini, Mas. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Kamu nggak usah banyak tanya ya. Sekarang buka bajunya. Kan bisa di villa, Mas. Saya bilang buka. Iya. Sekarang kaos kamu dan celana kamu dibuka juga. Mas. Cepat bukanya. Iya. Wah, ada adegan mesra di sini rupanya. Maaf kalau kedatanganku mengganggu keasikan Anda. Oh tidak juga. Apa Anda ini kesasar? Leo. Anton, kenalin, ini Dora. Leo. Dora. Aku kehilangan jejak buruan. Seekor babi hutan yang besar. Oh ya, apakah kalian melihatnya lewat sini tadi? Tidak. Selama kami di sini, kami tidak melihatnya. Apakah babi itu sempat Anda tembak? Ya, begitulah kira-kira. Laras senjata Anda tidak terasa panas? Oh iya. Aku menembakinya jauh dari kaki bukit 1 jam yang lalu. Babi yang terluka itu terus berlari. Aku ikuti sampai menghilang di sekitar sini. Sebentar lagi akan gelap. Dan buruan Anda juga akan lenyap di terang kegelapan. Ah, tidak apa-apa. Aku akan mencari buruan yang lain. Sekali lagi, maaf telah mengganggu acara kalian. Hari semakin gelap. Apakah Anda masih mau berburu? Apakah kegelapan dapat membutakan mata seorang pemburu, Tuan Anton? Tentu tidak. Dan tolong jangan panggil saya Tuan. Oh iya. Saya menyewa pondok di bawah bukit itu. Dengan senang hati, kalian sudi mampir ke tempatku. Ya, sekedar berbincang-bincang antar sesama pemburu. Terima kasih, Mas Leo. Kami berharap Mas Leo mau mampir ke villa kami. Tuh, di puncak bukit paling atas. Ya. Ya sudahlah. Kalau begitu, Bung Leo saja yang main ke tempat kita. Oh ya, silakan dilanjutkan lagi adegan yang terputus tadi.
Ayan. Maafkan aku, Mas. Tadi aku telah lancang mengundang laki-laki untuk datang ke tempat kita. Nggak apa-apa. Sebenarnya itu suatu sikap yang terpuji. Tapi... Iya, Mas. Lelaki tadi, siapa namanya? Saya lupa. Leo. Leo. Namanya aja agak aneh ya, Mas. Kayaknya nggak cocok banget tuh dengan bentuk tubuhnya yang tinggi besar. Apalagi jadi pemburu. Tidak cocok. Dia lebih pantas berleha-leha di pangkuan janda daripada berkeliaran di hutan. Memangnya kamu percaya di pemburu? Tapi itu kan pengakuannya, Mas. Mas kan dengar sendiri. Si Leo itu pembohong. Senjatanya aja belum pernah ditembaki seharian ini. Mungkin saja dia seorang amatir. Lalu dia kesasar ke tempat kita. Dan dia seenaknya cari alasan. Ya, mungkin dia seorang amatir yang suka mengintip. Oh ya, Dora. Kamu mau melewati malam ini dengan membaca buku, nonton TV, atau martini? Minum martini aja deh sambil nonton TV. Oke. Yuk. Terkutuklah kau, Lucy. Kenapa kau begitu kejam? Kejam! Gara-gara kau bisa membalaskan perempuan lain. Tidak! Jangan ganggu saya, Lucy! Tidak! Jangan ganggu saya! Mas Anton, ini aku, Dora. Mas! Mas Anton! Aduh, ampun, Mas. Ampun, Mas. Tampaknya
kamu mau siap-siap pergi dari villa ini? Mau kemana kamu? Pulang. Dengan keadaan sakit begini? Iya, Mas jahat. Mas bukan tipe laki-laki yang aku bayangkan. Jangan mentang-mentang ngebayar, lalu Mas seenaknya saja memperlakukan saya sebagai binatang. Kamu nggak bisa ngomong kasar begitu. Kasar? Apa yang Mas lakukan tadi malam adalah kelembutan dan kemesraan. Oke, saya minta maaf. Saya menyesal. Percayalah, saya lakukan itu karena terpaksa. Karena kamu masuk ke kamar khusus itu. Itu aja. Kamar khusus? Iya, itu kamar ibu saya. Di tempat itulah ibu saya disiksa oleh ayah saya. Gara-gara perempuan jalang itu. Perempuan jalang? Iya. Pelacur yang cantik bernama Lucy. Dia telah membuat ayah saya lupa diri. Menyakiti ibu saya. Nyatanya, dia berhasil menguasai ayah saya dan semua hartanya. Ibu saya mati dalam penderitaan yang panjang. Biarkan aku pergi, Mas. Aku tidak mau mati sia-sia seperti mamamu. Tidak saya izinkan kamu pergi. Percaya deh, Mas. Aku tidak akan menceritakan keadaan di sini kepada siapapun. Mas tidak perlu membayarku. Aku cuma minta ongkos pulang ke Jakarta. Tidak, Dora. Mas Anton, izinkan aku pulang. Sekali bilang tidak, ya tidak. Telah sering aku hadapi lelaki yang punya kelainan jiwa. Tapi yang satu ini benar-benar luar biasa. Mas telah membuat cacat pada tubuhku. Saya akan mengobati kamu. Saya jamin kamu nggak akan cacat. Aku tidak mau lagi sebagai pemuas nafsu maniak, Mas. Saya janji saya nggak akan kasar. Kecuali kalau kamu keras kepala. Kamu gila, Mas. Perempuan seperti kamu lah yang bikin saya gila. Selama bertahun-tahun, baru kali ini saya kedatangan tamu asing dengan kemauannya sendiri. Wajar kalau Parto curiga. Halo Leo, akhirnya sampai juga di tempat ini. Janji adalah utang, Bung. Hai, Nona. Apa kabar? Baru jatuh dari tangga, Nona? Bukan. Dia nggak jatuh dari tangga. Dora baru beberapa hari di sini. Jadi dia nggak tahu persis lubang-lubang di perkarangan rumah. Oh. Ayo masuk. Makasih, yuk. Bagaimana, Leo? Berburunya berhasil kemarin? Gagal. Ternyata babi itu pintar sekali melarikan diri. Meskipun dia sudah terluka. Kok duduk aja sih, Mas? Nggak ditawarin minum tamu kita? Oh iya, sampai lupa. Mau minum apa, Leo? Apa saja. Udara yang panas dengan hawa pegunungan yang sejuk. Minuman apa yang cocok dengan kondisi ini? Saya punya simpanan whisky kelas 1. Apa Anda tertarik? Boleh juga. Villa yang menyenangkan. Nampaknya di sini segala kebutuhan orang kota tersedia, Bu. Tidak juga. Masih banyak yang kurang. Apalagi yang kurang? Anda kan sudah punya warisan perkebunan dan harta melimpah. Tambah lagi istri yang cantik.
Calon istri tepatnya. Silakan diminum. Terima kasih. Di samping berburu, rupanya Bung Leo suka menyelidiki kehidupan orang lainnya. Bukan begitu, Bu. Anda kan cukup terkenal di kawasan sini. Ya, apa salahnya mengenal lebih dekat lagi dengan calon tetangga? Oh, jadi Bung Leo akan menetap di daerah sini? Insya Allah. Rencananya saya akan beli rumah di bawah bukit itu. Baguslah kalau begitu. Kapan-kapan kita bisa berburu bareng. Wah, koleksi buku Anda oke juga. Tetapi sayang, buku yang berharga ini Anda jarang sentuh. Ini warisan leluhur. Saya sendiri bukan pembaca yang baik. Apa Anda berminat untuk memiliki salah satunya? Terima kasih, Bung. Ya, kalau untuk kenang-kenangan, boleh saya ambil ini? Silakan. Tempat yang luar biasa, Bung. Panorama yang indah dengan udara yang sejuk. Orang tua Bung Anton selain kaya juga memiliki cita rasa yang tinggi terhadap alam dan lingkungan. Bukan bapak saya, tapi kakek buyut saya. Kalau bapak saya yang sesungguhnya, dia lebih mirip binatang daripada manusia. Astagfirullah. Kenapa Bung Anton bisa bicara begitu terhadap orang tua sendiri? Mari ikut saya. Kamu lihat kuburan ini? Itu adalah media komunikasi saya dengan arwah ibunda tercinta. Yang disiksa lahir dan batin oleh bapak saya sendiri. Hanya karena pelacur yang telah memeletnya. Dulu kami keluarga yang bahagia. Pada suatu hari, Anton, ayo, salam dan cium tangan Mama Lucy. Masih belum kenal. Nanti juga dia akan hormat sama kamu. Sudahlah Mas, nggak apa-apa. Yang penting kan sikap Mas terhadap saya. Kalau soal mereka sih, gak ada masalah. Ya, ayo kita masuk. Ini yang rumah saya. Wah, bagus ya Mas. Ya, nggak seberapa kok. Silakan. Mau duduk di mana? Sebentar ya, saya panggil mamanya Anton dulu. Iya. Farida? Farida? Ayolah, jangan sungkan. Duduk aja. Ini bagus sekali Mas.
Farida, kenalkan Lucy. Dia istri kedua saya dan sudah saya nikahi. Mulai saat ini, dia mempunyai hak yang sama dengan kamu di mata hukum. Anton, kamu makan lagi? Iya. Kalau gitu, habis makan kamu cuci piring sendiri ya. Dengar, kamu harus mandiri. Jangan jadi cengeng kayak ibu kamu tuh. Kasihan banget, maunya diurusin, gak mau ngurus suami. Kamu harus denger itu, ya? Denger nggak Anton? Hah? Kamu tuh. Mas. Loh, kok nggak ada makanan siang untuk kita? Itu loh mas, semua pembantu pada pulang gara-gara si Farida menghasut mereka. Tapi kita makan di restoran aja ya mas? Oke deh sayang, sebelum kita berangkat, saya akan kasih pelajaran dulu ke Farida. Brengsek, apa sih maunya wanita satu itu? Apa-apaan kamu Farida? Menghasut pembantu? Kamu sudah mulai melawan aku ya? Aku sakit, Mas. Sakit? Sakit apa kamu? Alasan. Kenapa nggak mati aja kamu? Aku sakit hati, Mas. Kamu itu udah kepelet. Pergunakanlah akal sehatmu, Mas. Kamu tuh yang harus mempergunakan akal sehatmu. Dasar perempuan tak tahu diri. Kamu sadar nggak sih kalau selama ini kamu dan keluargamu kebutuhannya aku yang penuhi? Tapi balasanmu padaku apa? Pelayananmu selalu tidak memuaskan. Penampilanmu membosankan. Apa salah kalau aku kawin lagi? Selama ini saya sudah berusaha baik, sopan, patuh terhadapmu, Mas. Tapi, apakah ini balasanmu terhadapku, Mas? Kamu gak adil! Tutup mulutmu! Mama cepet sembuh ya. Iya. Mama jangan sedih, kan ada Anton. Iya sayang. Anton, bersihkan kamar ibumu yang jorok seperti kandang babi itu. Pantas aja bapakmu bosan melihat ibumu. Apalagi untuk mencumbunya. Kamu memang perempuan keterlaluan. Anton, kamu dengar itu? Iya, iya. Kalau tidak, aku laporkan pada bapakmu. Ibu saya menderita gara-gara pelacur itu. Lalu ibu saya meninggal dunia. Dan saya sendiri dikirim ke Jakarta untuk kuliah. Karena itu, Anda membenci semua pelacur. Tidak juga. Seperti halnya Theodora ini. Saya mencintainya. Dan saya akan jadikan istri. Ya nggak, Dora? Ayah saudara dan istrinya Lucy juga meninggal karena kecelakaan mobil. Ya, begitulah. Kata orang-orang, sepertinya ada yang merusak rem mobilnya. Saya tidak tahu. Yang saya tahu, mayat ayah saya dan Lucy terbaring di kamar mayat. Bung Leo, sudahlah ceritanya. Saya harus balik ke perkebunan untuk mengontrol orang-orang di sana. Sorry, kedatangan saya telah menyebabkan kesibukan Anda terganggu. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
kapan-kapan saya dan Dora akan main ke villa Anda. Ya nggak, Dora? Iya. Tentu aku tunggu. Walaupun aku tidak temani istri, tetapi servisku juga tidak kalah memuaskan dari apa yang kuterima hari ini. Terima kasih Mas Leo atas kedatangannya. Salam buat istri Mas. Permisi. Iya, Mas. Mas, aku nggak diajak. Tidak layak mengajak wanita ke hutan malam-malam begini. Tapi senjata itu untuk apa? Ya untuk jaga-jaga. Kali aja ada banteng liar. Aku mau kamu. Masa cuma majikanku saja yang bisa menikmati kemolekan tubuhmu? Bajingan, jangan harap aku menyerah begitu saja. Jangan bertingkah kalau masih ingin hidup. Ayo, puaskan aku malam ini, Nona. Bajingan kamu, lepaskan! Nanti kita lanjutkan lagi, Nona. Terima kasih Mas Leo. Mas Leo datang tepat pada waktunya. Kalau tidak Mas, lelaki botak tadi hampir saja memperkosaku, Mas. Aku juga berterima kasih sama kamu, Dora. Kamu sudah berani menanggung resiko dalam menjalani tugas ini. Terus, kita mau sembunyi di mana, Mas? Nah, itu juga yang masih aku pikirkan. Masalahnya ini kan daerah Anton. Pasti Anton bisa menemui kita. Untuk mencapai jalan raya, apa sudah tidak mungkin? Butuh waktu 3 jam untuk melewati hutan ini. Sebelum tiba di jalan, pasti Parto dan Anton sudah menyergap kita. Lebih baik kamu ikut ke vilaku sambil menunggu bantuan datang, oke? Oke, Mas. Ada apa, Parto? Dora lolos, Den. Dibantu sama tamu yang datang pagi tadi. Sialan, dugaan saya benar. Leo itu bukan pemburu. Dasar kamu teledor. Sudah berapa kali saya bilang, hah? Kalau mereka lepas, habis kita. Maafkan kelalaian saya, Den.
Dasar kamu tolol, bego, orang nggak berguna. Mau ngomong apa kamu? Anton, bunuh dia. Dasar manusia tidak berguna. Masuk neraka kamu. Ada yang tidak beres di sini. Hah? Bajingan! Dia telah mengambil senapanku. Terus, kita harus bagaimana, Mas? Kau bisa menggunakan pistol ini kalau perlu. Akan kucoba sebisaku, Mas. Bagus. Kita tidak usah lama-lama di sini. Sebentar lagi, Anton akan tiba kembali. Kamu lihat apa sih? Kita sudah terlambat, Mas. Kita harus melawan mereka di sini. Kok kamu bisa tahu, Dor? Firasatku mengatakan mereka ada di sini, Mas. Yuk, kita sembunyi dulu. Untuk sementara, kita sembunyi di sini dulu. Maafkan aku, Dora. Aku telah melibatkan kamu dalam operasi yang berbahaya ini. Kamu tidak salah apa-apa, Mas Leo. Aku telah bangga bisa membantu pihak kepolisian. Selama ini, dosaku sudah terlalu banyak. Kalaupun aku mati, aku rela telah berbuat sesuatu untuk kehidupan ini, Mas. Kamu jangan bicara tentang mati, Dora. Aku tidak akan membiarkan kamu mati. Yang penting, kamu berdoalah agar kita bisa menang dalam pertarungan ini. Ya? Sungguh menyenangkan. Mengharukan sekali. Hei, Anton. Kau datang mencariku? Ya, pasti. Aku harap kau datang dengan niat baik. Mau bawa kemana dia? Apa yang Anda inginkan, saudara? Aku cuma ingin kau menyerah dan ikut ke kantorku. Menyerah? Ke kantormu? Untuk apa? Hai, Anton. Jangan berpura-pura kau. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Menurut catatan polisi, ada 9 pelacur yang hilang, tak tahu rimbanya. Mereka hanya pelacur. Nggak lebih dari sampah. Apa peduli kamu? Apa kau tidak lebih dari sampah? Mereka kan juga manusia biasa. Profesiku mewajibkan untuk melindungi masyarakat. Bagaimana kalau solusinya kita damai saja? Berapa banyak uang yang kau minta? Saya akan berikan. Dan kamu bisa pulang dengan aman ke kota. Setelah itu, jangan ganggu hidup saya, rencana hidup saya.
Adil kan? Pangkat dan gajiku memang rendah. Tapi bukan berarti harga diriku serendah yang kamu bayangkan. Sekarang menyerahlah. Serahkan tanganmu. Kurang ajar! Tembak! Bantu aku! Iya, Mas. Iya. Tapi nggak bisa, Mas. Nggak bisa, Mas. Mas Leo! Mas! Mas Leo! Mas bangun, Mas! Jangan tinggalkan aku, Mas! Bangun! Mas! Kurang ajar kamu! Ayo kita pulang. Pahlawanmu sudah mati. Sudah gagal. Pahlawanmu yang baru adalah aku. Enggak! Aku tidak mau ikut dengan kamu! Ayo. Bebaskan aku! Kamu bukan manusia! Kamu istirahat saja dulu di sini. Untuk beberapa hari. Kamu telah membunuh polisi, Mas. Saya terpaksa. Kalau saja dia menerima tawaran saya nggak akan bunuh dia. Leo yang malang. Ia mati sebagai polisi sejati. Itulah resiko jadi polisi. Kapan kau akan membunuhku? Dan bagaimana cara kematianku yang kau inginkan? Saya tidak akan membunuh kamu. Apa yang kau inginkan, saya akan turuti. Tidak ada lagi yang kuinginkan, Mas. Kau hanya putus asa. Leo telah mati. Ia telah tiada. Dialah satu-satunya harapanku dalam kehidupan ini. Kini orang yang kucintai itu sudah kau bunuh. Saya akan menggantikan posisinya. Aku memang seorang pelacur. Semua orang menganggapku makhluk yang hina. Termasuk kau. Tetapi Mas Leo tidak. Bahkan dia berniat ingin mengangkatku dari lembah yang nista. Kini semua punah harapanku. Jangan coba-coba lembut, Mas. Cabutlah nyawaku sekarang. Jangan berpikiran seperti itu, Dora. Bukankah untuk dibunuh kau bawa aku kemari? Begitu kan caramu menghamba kepada roh mamamu? Lucy yang jahat. Lalu kenapa semua pelacur yang lainnya yang terima balasannya? Lucy telah menerima balasannya. Saya sendiri yang membunuh ayah saya dan pelacur brengsek itu. Saya merusak rem mobilnya hingga masuk ke jurang. Kau memang jahat, Mas. Bunuhlah aku sekarang. Bunuh, Mas. Cekik! Cekik aku! Sialan, Rizal mati. Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana. Jangan ditembak. Jangan tembak. Saya mohon. Jangan tembak. Tidak.